berbulan-bulan lamanya, yang tak lain sakit badan, jiwa, raga seorang Pak Agung dan Bu Sinta. Namun mereka menyadari dan mereka cerita semuanya bahwa perilakunya ini salah, bahwa apa yang sudah mereka lakukan, hubungan badan yang tak lain dengan orang yang bukan pasangannya, ini sudah dosa besar. Namun yang terjadi Kasma sama Lucy ini justru malah sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah mengidap HIV/AIDS, mereka pun harus menjadi sasaran dari pesugihannya sendiri. Setiap waktu mereka harus melayaninya dalam keadaan sesakit apapun. Tubuhnya sampai meregang kaku, kejang-kejang, matanya melotot, lidahnya mendung, dan yang lebih parah lagi, bagian-bagian sepundur tubuhnya yang sudah kurus ya, karena dia harus meladeni pesugihan sosok di Gunung Kemukus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Selamat Tutur Official. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Ade akan mencoba menceritakan satu kisah pesugihan Gunung Kemukus. Namun sebelum lebih lanjut terkait dengan cerita pesugihan di Gunung Kemukus ini, untuk semua sahabat channel Selamat Untuk Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan segala keberkahan yang sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan tentunya untuk doa dan hajat kita semoga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum lebih lanjut, seperti biasa, biar cerita ini lebih mana mantap, Pak Ade tak derek ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana mantap. Sebuah kisah tentang pesugihan Gunung Kemukus mungkin bukan hal yang asing lagi bagi para pendengar. Terkait dengan Gunung Kemukus ini, sebenarnya ada beberapa kisah yang terjadi di tempat tersebut, dari seorang raja, seorang putri, dan juga seorang permaisuri dengan anaknya. Namun semua itu disalahgunakan oleh beberapa masyarakat yang akhirnya menjadikan Gunung Kemukus ini sebagai tempat pesugihan. Ada juga yang berziarah di sana, tapi tidak juga yang sedikit banyaknya ini ada yang menyalahgunakan tempat tersebut, yang tak lain untuk wisata religi, tapi digunakan untuk pesugihan. Terkait dengan cerita pesugihan Gunung Kemukus, ada sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah satu orang yang pernah mengantar dua pasangan suami istri yang saling bertukar pasangan. Memang itu menjadi sebuah syarat mutlak bagi orang yang ingin melakukan sebuah pesugihan Gunung Kemukus. Jadi pada hakikatnya, orang yang sudah punya suami atau suami istri ini, dia juga harus mencari pasangan yang lain. Intinya suami A dengan suami ini tukar istri. Dan itu pun dilakukan demi kesuksesan salah satunya. Nah, nantinya kalau mereka ini salah satu sukses, satunya harus ngebantu. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat harus dilakukan. Jadi tidak dua-duanya itu sukses, tapi salah satu saja. Nah, ini dialami oleh salah satu pedagang nasi megono atau sego megono, yang ternyata kesuksesannya berlatar belakang dari pesugihan kawin di Gunung Kemukus. Sebelum pedagang nasi megono ini sukses, dia ini punya keinginan agar dia ini bisa jadi orang kaya raya. Dia bertemu dengan salah satu kulinya, yang tak lain adalah seorang tukang becak, yang kesehariannya yang mengantar jajanan atau hidangan, ataupun ya semacam jualannya si
pelaku ini yang saya sebut di sini namanya Ibu Lucy. Ibu Lucy dan suaminya yaitu Pak Kasman. Keduanya ini memang sudah bergelut di dunia kuliner sudah sangat lama, tapi mereka ini tidak kunjung membaik usahanya, bahkan malah ya banyak masalah-masalah yang terjadi sampai akhirnya mereka kepikiran untuk mencari sebuah jalan pintas yang tak lain ya pesugihan tadi. Ketika ketemu dengan kulinya yang memang setiap hari itu kerja sama Bu Lucy ini, si tukang becak ya, saya sebut namanya ini Pak Atmo ya. Pak Atmo ini juga punya istri namanya Ibu Siska. Ibu Siska ini pekerjaan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sementara Pak Atmo sebagai kuli becak. Ketika Bu Lucy dan suaminya itu Pak Kasman merencanakan untuk pergi ke Gunung Kemukus, mereka berdua mendapatkan sebuah saran, kamu cari pasangan. Nah ini yang cari pasangan tersebut ini ternyata ditujukan ke Pak Atmo dan juga Bu Sinta. Akhirnya mereka berdua itu sepakat untuk berangkat bersama. Karena Pak Atmo dan juga Bu Sinta ini sama-sama sudah lelah hidup susah. Intinya ya mereka pingin hidup itu sukses. Satu perjanjian yang sudah disepakati, kalau nanti salah satunya sukses harus ngebantu. Nah singkatnya mereka ini berangkat ke Gunung Kemukus, ketemu sama Kuncen. Sampai di sana mereka berdua pun memang diminta untuk melakukan sebuah ritual hubungan khusus, hubungan badan. Dan hari atau waktunya pun ya tidak sembarangan, adalah waktunya ya. Setelah mereka melakukan ritual tersebut, ada sesuatu yang terjadi di Ibu Lucy sama Pak Kasman. Usahanya begitu melejit. Intinya seperti semua yang dijual atau apapun usaha yang dilakukan oleh Pak Kasman dan Bu Sinta, semua itu lancar, gak ada halangan. Nah ketika mereka ini udah sukses ya, tentunya mereka kan harus berbagi ini sama si Atmo ataupun Sinta. Setelah Kasman dan juga Ibu Lucy ini sukses, si Atmo mulai dibantu, dibikinkan rumah. Setelah dibikin rumah, beberapa kali ritual, dibikinkan usaha. Namun lambat laun, yang namanya orang itu punya jiwa serakah. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Lucy. Dia sudah, bahasanya seorang Bu Lucy ini, aku udah ngebantu si Atmo sama Sinta ini udah sepenuhnya, udah sangat banyak. Dia tinggal terima enaknya saja. Sementara saya yang ritual, saya yang harus kerja, kok dia yang terima enaknya. Nah disinilah perpecahan antara si Atmo dengan Lucy, yang juga mereka ini pasangan zina, karena mereka melakukan hubungan khusus di Gunung Kemukus yang ritualnya itu memang setiap waktu tertentu. Sementara Pak Kasman ya dengan Bu Sinta. Ketika Bu Lucy sama Pak Kasman sudah tidak lagi cocok dengan Pak Atmo ataupun Bu Sinta, karena Pak Atmo dan Bu Sinta cuma terima enaknya saja, nggak kerja lah bahasanya ya. Tapi ya semua itu memang menjadi sebuah kesepakatan, perjanjian khusus yang harus mereka lakukan. Jiwa serakahnya seorang Bu Lucy mulai berontak. Mereka tetap ritual, tapi tidak berbagi. Intinya kalau misalkan dia hasil, maaf ya, taruhlah 100 juta atau 200 juta, itu udah dibagi rata. Cuma dikasih mungkin 20 atau berapa juta saja. Sementara sebagian besarnya itu digunakan oleh Bu Lucy sama Pak Kasman. Nah, Pak Atmo ataupun Bu Sinta pun waktu itu mereka yang mungkin ya dijadikan alat saja, mungkin awal-awalnya tidak berontak, tapi ini berlanjut terus-menerus sampai berlalu bahkan berbulan-bulan, sampai akhirnya Pak Atmo pun mulai merasakan kejanggalan bahwa kesuksesannya, kekayaannya seorang Lucy sama Kasman yang berawal dari segono-gono sampai bisa punya segalanya ini, sementara si Atmo dan juga Sinta hidupnya biasa saja. Memang punya mobil, punya rumah, punya usaha, tapi dibandingkan dengan kekayaan milik Lucy ataupun si
Kasman itu gak sebanding. Ketika lebih dari beberapa bulan, tepatnya hampir 9 bulan lamanya, si Atmo itu ditipu sama si Lucy ataupun Kasman, Atmo pun akhirnya enggan untuk ritual kembali. Ketika diajak sama si Lucy dan juga Kasman mengajak mereka berdua itu, Sinta sama si Atmo ini, Atmo sama Sinta gak mau. Aku gak mau kalau gak adil. Aku udah terlalu sabar. Aku udah nerima. Kamu dapat banyak, aku dapat dikit. Dan Lucy ini menjelaskan, aku ini udah kurang baik sama kamu. Itu kurang apa sih? Kamu gak ngapa-ngapain. Saya kasih 1 bulan 30-50 juta. Kurang enak apa sih? Namun di sini Bu Sinta itu berontak. Kalau apa yang sudah dijanjikan di awal itu dibagi rata. Ya saya tahu Bu Sinta. Ya saya tahu Bu Lucy. Saya ini memang hanya sebagai orang kedua. Tapi perjanjiannya gimana? Dibagi rata. Tapi kenapa? Sudah hampir setahun Ibu dapatkan semuanya, saya hanya sekian. Dan ini saya berontak. Saya terus terang gak mau berangkat lagi. Buat apa? Kamu yang senang, saya yang susah. Asal Ibu tahu, kita hubungan badan ini sudah terlanjur lama. Dan kita gak bisa mutusin. Dan aku memang gak ingin untuk melakukannya lagi. Karena Ibu udah gak adil. Jadi Sinta, istrinya Atmo, ini memang tidak ingin melanjutkan pesugihan Gunung Kemukus lagi. Sementara si Kasman dan juga Lucy tetap memaksa. Namun usaha dari Kasman ataupun Lucy pun akhirnya benar-benar gagal. Kalau Atmo sama Sinta, suami istri ini, sudah tidak mau lagi melakukan ritual pesugihan Gunung Kemukus. Dan apa yang dilakukan Lucy sama si Kasman? Mereka berdua pun akhirnya mencari pasangan yang lain. Tidak memperdulikan Atmo sama Sinta. Namun dibalik itu semua, apa yang diketahui oleh Pak Atmo sebagai pelakunya itu sendiri, kalau si Kasman dan Lucy setelah dia gantikan pasangan dengan iming-iming yang begitu luar biasa, namun kecocokan, kesuksesan tidak bisa mereka raih. Setelah ditinggalkan Atmo sama Sinta lebih dari 4 kali ritual, apa yang dialami oleh si Lucy ataupun Kasman semua berubah drastis. Usahanya tidak kunjung membaik. Bahkan bukan itu saja, ternyata si Kasman punya penyakit seperti HIV atau AIDS yang disebabkan dari pasangan yang dijadikan pasangan untuk pesugihan Gunung Kemukus. Dan ini pun berdampak pada si Bu Lucy, istrinya Kasman. Kalau Bu Lucy pun tidak bisa lepas dari penyakit tersebut. Mungkin ini sebuah karma ataupun azab bagi si pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Tapi tidak berhenti di situ saja. Apa yang diketahui oleh Pak Atmo, setelah lebih dari 4 bulan lamanya ditinggalkan untuk pesugihan Gunung Kemukus, Pak Atmo sama Bu Sinta pun tidak bisa lepas begitu saja. Dia harus merasakan bagaimana teror pesugihan dari Gunung Kemukus. Teror yang tidak mudah dia hadapi. Ketika Pak Atmo dan Bu Sinta yang kala itu berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, ada satu hal yang harus dia lakukan. Kalau Pak Atmo dan Bu Sinta ingin kembali ke jalan yang benar, dia harus merelakan nyawanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harta bendanya pun pasti akan raib, hilang. Dari situlah Pak Atmo yang awalnya memang sebagai seorang kuli beca sempat senang selama hampir 2 tahun lamanya semenjak melakukan hubungan badan dengan Lucy, yaitu pelaku pesugihan Gunung Kemukus. Pak Atmo mulai sadar bahwa kekayaan itu hanya bersifat sementara. Dan Bu Sinta pun menyadari bahwa kekayaan itu hanya untuk kepuasan duniawi saja. Sementara kekayaan atau kebahagiaan batin adalah segalanya. Di mana si Sinta ataupun Atmo lebih memikirkan keluarganya, anak-anaknya. Karena saat itu teror yang dialami oleh Pak Atmo ini ada sosok yang begitu mengerikan.
sosok lelaki yang bertubuh kekar mengancam istrinya untuk melayani hubungan dengan sosok tersebut. Namun Bu Sinta yang memang sudah tidak ingin lagi melakukan hubungan tersebut datang ke beberapa praktisi yang tujuan utamanya satu, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk taubat. Dan Bu Sinta pun tidak menyerah untuk kembali ke jalan yang benar, walaupun segala macam ujian, cobaan ataupun bahasanya Pak Atmo untuk istrinya ini adalah azab ataupun karma, dia ikhlas terima. Yang pertama yang dialami oleh Bu Sinta ini terkait dengan badannya, fisiknya. Dia harus merasakan teror yang setiap hari, setiap malam itu direprepi, diganggu. Dan itu memang membuat Bu Sinta pun harus merasakan sampai nyaris depresi, nyaris gila. Tapi keyakinan dari seorang Bu Sinta dan juga Pak Atmo yang sebagai seorang suami yang berusaha untuk sadar dan sepenuhnya sadar kembali ke Maha Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua rela menerima apapun yang menjadi takdirnya, yang tak lain apa, garis hidup yang mungkin sudah mereka lewati, yang tak lain ya jalan pesugihan. Namun ini juga bisa menjadi sebuah modal awal bagi Pak Atmo ataupun Bu Sinta untuk kembali ke jalan yang benar. Dan jawaban dari Bu Sinta ataupun Pak Atmo, saya lebih ikhlas menerima azab dunia nyata ini daripada nanti setelah saya meninggal. Disinilah kekuatan iman sejati seorang Bu Sinta ataupun Pak Atmo yang begitu luar biasa, sampai sosok-sosok yang mungkin datangnya dari Bu Lucy ataupun Pak Kasman ataupun langsung dari Kemukus ini tidak mampu menggoyahkan iman seorang Atmo ataupun Bu Sinta. Walaupun secara fisik mereka berdua harus merasakan berbulan-bulan lamanya yang tak lain sakit badan, jiwa, raga seorang Pak Atmo dan Bu Sinta. Namun mereka menyadari dan mereka cerita semuanya bahwa perilakunya ini salah. Bahwa apa yang sudah mereka lakukan, hubungan badan yang tak lain dengan orang yang bukan pasangannya, ini sudah dosa besar. Dan dari situlah taubatnya seorang Pak Atmo dan juga Bu Sinta membuat dia bisa melewatinya. Walaupun apa yang pernah dia miliki, harta benda yang begitu luar biasa, dari rumah, mobil, tanah, semuanya hilang begitu saja. Tapi mereka lebih ikhlas menerima daripada anak-anaknya menjadi korban pesugihan. Dan satu hal yang paling membuat Pak Ade kagum dari Pak Atmo atau Bu Sinta, aku rela nyawaku asalkan itu hak dari Sang Maha Pencipta. Dan ini yang ternyata membuat keselamatnya seorang Pak Atmo atau Bu Sinta. Jadi lebih dari setengah tahun lamanya untuk melepaskan yang namanya pesugihan Gunung Kemukus itu tidak mudah bagi seorang Pak Atmo ataupun Bu Sinta. Tapi beda cerita dengan si Kasman ataupun Lucy, seorang pedagang nasi Megono yang masih terus mereka lakukan. Namun setelah mereka mengidap penyakit HIV dan juga AIDS keduanya, rumor itu mulai tersebar. Dagangannya sudah gak laku lagi, usahanya pun mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jadi antara keduanya, Atmo sama Sinta ini berjuang kembali ke jalan yang benar, sementara si Kasman dan Lucy berjuang untuk mempertahankan pesugihannya. Namun yang terjadi, Kasman sama Lucy ini justru malah sesuatu yang sangat mengerikan. Setelah mengidap HIV/AIDS, mereka pun harus menjadi sasaran dari pesugihannya sendiri. Setiap waktu mereka harus melayaninya dalam keadaan sesakit apapun. Tidak terbayang ketika Bu Lucy hanya bisa terbaring lemas di ranjang, ketika Pak Kasman hanya bisa duduk di kursi roda. Tapi mereka dituntut untuk ritual, dituntut untuk melakukan hubungan badan. Dan yang terjadi, fisiknya secara terus menerus Bu Lucy ataupun Pak Kasman akhirnya menjadi fisik yang semakin parah. Dan itu terjadi pada keduanya. Walaupun anak-anaknya sudah ngebantu lewat beberapa dukun, praktisi, tapi semuanya itu gagal. Apalagi HIV/AIDS yang mereka alami. Mereka mulai dikucilkan keluarga besarnya, mereka dikucilkan sama tetangganya. Jadi mereka berdua itu berjuang dengan anaknya. Lewat praktisi yang juga mulai enggan ngebantu yang namanya Lucy sama si Kasman.
Ya dikarenakan pesugihannya itu menuntut harta bendanya dan juga nyawanya untuk menjadi budak pesugihan di Gunung Kemukus. Nah itu yang terjadi sama si Kasman ataupun Lucy. Setelah keduanya berjuang terus-menerus untuk bisa bertahan dengan pesugihannya, mereka mencoba untuk mencari pasangan yang ketiga kalinya, namun mereka gagal. Ya karena satu tadi, HIV itu udah rumor yang mereka alami, dan pasangan untuk mendapatkan pesugihan pun gak mau. Dan ketika mereka sudah tidak lagi melakukan pesugihan di Gunung Kemukus, yaitu pesugihan hubungan badan dengan pasangan yang lain, mereka mulai merasakan imbasnya. Imbas dari kegagalan mereka, tidak lagi mendapatkan pasangan untuk melakukan ritual di Kemukus. Mereka tentunya merasakan dampak yang secara nyata. Satu persatu dari apa yang mereka miliki sudah benar-benar hilang. Dan bukan itu saja, jiwa raga mereka pun harus merasakan siksa nyata dari pesugihan itu sendiri. Dan bukan itu saja, anak-anak dari Lucy ataupun Kasman tidak lepas dari teror mereka, yang tak lain ya dari sosok pesugihannya. Bagaimana Pak Atmo bisa mengetahui bahwa keluarga dari Lucy dan Kasman ini bisa, maaf ya, hancur lebur? Ya dikarenakan anak-anaknya juga ngebantu orang tuanya, yang sampai hanya anaknya pun harus kena dampaknya. Mungkin secara logika, anaknya ini yang sudah terlalu menikmati hasil pesugihan orang tuanya, sampai perilakunya itu aneh. Satu, suka ngambilin uang, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Entah itu judi, entah itu main perempuan. Yang intinya foya-foyanya yang sampai akhirnya si anak laki-lakinya Kasman ataupun Lucy yang udah dewasa, yang sebelum mereka menikah atau melakukan pernikahan, ini anak laki-laki yang usianya sudah 25 tahun. Sebulan sebelum anak itu menikah, yang saya sebut namanya Fajar. Fajar ini yang memang ia menikmati hasil pesugihan orang tuanya untuk foya-foya. Memang dia punya usaha, tapi usaha itu kan dari orang tuanya hasil dari pesugihan. Ketika dia sebelum melakukan pernikahan, dia dapatkan calon istri yang kebetulan orang baik-baik. Namun rumor pesugihan orang tuanya ya yang membuat pernikahan itu nyaris batal. Dan apa yang dilakukan oleh Fajar sama orang tuanya, yang kala itu sudah dalam keadaan, maaf ya, divonis sama lingkungan sekitar bahwa kalau kamu menikah dengan keluarganya si Kasman, kamu akan mendapatkan imbas dari pesugihannya. Dari pihak istri pun atau wanita ini pun akhirnya mulai meregang, mulai menjauh. Dan yang terjadi sama Fajar, dia stres, dia depresi, dia mau mabukan, sampai ketika dia bawa mobil dia kecelakaan yang membuat si Fajar singkatnya meninggal dunia. Dan mungkin itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan budak pesugihan dari orang tuanya sendiri. Jadi Fajar ini meninggal sebulan sebelum pernikahan itu. Sementara anak perempuan dari Lucy itu pun tidak bisa lepas begitu saja. Anak perempuannya pun akhirnya menjadi korban dari sosok yang menjelma seorang laki-laki. Dia harus merasakan demi kesuksesan orang tuanya, yaitu pesugihan Gunung Kemukus. Anak perempuan pun dijadikan tumbangan. Mau tidak mau harus meladeni sosok yang tak lain ya sosok pesugihan itu sendiri. Anak perempuan pun berontak, tidak mau meladeninya, berusaha untuk kabur dari rumah itu sendiri. Dan yang terjadi, ketika anak perempuan itu menolak untuk melakukan hubungan badan demi kelancaran pesugihan orang tuanya, yang terjadi sama anak itu pun tidak bisa lepas dari ancaman pesugihan. Sosok pesugihan pun terus mengincar dimanapun dia berada, diteror sampai tubuhnya mulai terlihat lemas. Jadi anak kedua dari Lucy ataupun Kasman, walaupun dia pindah kemanapun dengan keluarga besarnya, dengan siapapun, anak itu tetap diteror. Dalam keadaan tidur itu selalu digerayangi, selalu disetubuhi. Dan mungkin memang secara tidak langsung, tapi yang namanya sosok gaib, dengan caranya mereka bisa menggauli siapapun dalam keadaan lengahnya seorang manusia seperti anaknya Lucy dan Kasman. Sampai akhirnya dalam kurun waktu beberapa bulan, memang si Lucy sama Kasman masih bisa hidup dengan kekayaannya, usahanya tidak turun. Karena apa ya? Karena ada yang menggantikan. Tapi tidak berhenti di situ saja.
Setelah anaknya ini mulai merasakan dampak yang begitu mengerikan, anak itu pun singkatnya lebih memilih mengakhiri hidupnya. Yaitu apa? Bunuh diri. Itu yang terjadi sama anak keduanya Lucy. Apa yang diketahui oleh Pak Atmo, bahwa putri keduanya Lucy ini, atau anak keduanya, memang berakhir tragis. Bunuh diri di rumah yang tak lain rumah kontrakan. Lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada melayani pesugihan orang tuanya. Setelah kematian dari putri pun, mereka berdua, Lucy sama Kasman, mulai kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak punya masa depan lagi. Apa yang mereka dambakan untuk kesuksesan atau masa depan anak-anak sudah tidak ada lagi, karena Fajar dan anak keduanya sudah nggak ada. Jadi hidup mereka itu selama ini walaupun kaya raya tapi merasakan sia-sia. Dan ketika mereka berdua sudah merasakan begitu kehilangan orang-orang terdekatnya, tumbal yang datang satu persatu di setiap tahun, sampai hanya salah satu yang mungkin membuat si Lucy ini sampai harus merasakan kehilangan yang luar biasa, terjadi sama Kasman, suaminya sendiri. Kasman pun harus meregang nyawa dalam keadaan yang sangat mengerikan, dalam keadaan tubuh yang sudah tidak berdaya, hanya terbaring di kamar. Tidak ada satupun keluarga yang menemani. Tidak ada satupun orang yang menjaga dan merawat kecuali Bu Lucy yang juga saat itu hanya bisa duduk di kursi roda. Jadi hidup mereka berdua di kehidupan yang begitu megah, tapi tidak ada satupun orang yang mau menjaganya ataupun merawatnya. Sampai akhirnya ketika si Kasman dalam keadaan meregang nyawa itu, tubuhnya sampai meregang kaku, kejang-kejang, matanya melotot, lidahnya menjulur, dan yang lebih parah lagi, bagian-bagian sekujur tubuhnya yang sudah, ya maaf, kurus ya, karena dia harus meladeni pesugihan sosok di Gunung Kemukus. Sampai akhirnya apa yang terjadi sama Kasman? Dia meregang dalam keadaan tubuh kejang tadi sampai dalam keadaan telanjang bulat. Dan itu pun Bu Lucy ketika bilang sama ke tetangga sekitar minta tolong bahwa suamiku meninggal, tidak ada yang percaya. Termasuk yang minta tolong sama Pak Atmo. Sampai akhirnya ketika sudah lebih dari 2 hari, bau menyengat dari rumah milik Pak Kasman ataupun Bu Lucy, tetangga mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Bu Lucy benar. Kalau suaminya namanya Kasman meninggal. Jadi lebih dari 2 hari jenazahnya atau mayatnya seorang Kasman itu memang tidak diurus. Itu pun diurus ketika baunya ini sudah menyengat. Tetangga baru percaya. Atmo, tetangga yang lain pun masuk ke rumah si Lucy, melihat Kasman sudah membusuk. Yang datang hanya dari pihak kepolisian, diotopsi di bawah. Nah, ketika jenazah itu sudah dimandikan, itu langsung dikebumikan. Tapi yang melayat atau yang takziah itu hanya beberapa orang saja. Salah satunya ya Pak Atmo. Ketika jenazah itu dibalikkan, tubuhnya yang sudah hancur ya, itu benar-benar hancur. Itu kondisi si Kasman. Jadi tragis. Dan bukan di situ saja, Bu Lucy yang hidup sebatang kara pun mulai meratapi nasibnya. Dia minta tolong sama Atmo, meminta maaf sama Atmo atas apa yang sudah tidak adil bagi Pak Atmo. Tapi Pak Atmo yang kala itu sudah kembali menjadi orang biasa, sudah tidak lagi punya apa-apa dan kembali menjadi seorang, maaf ya, buruh becak lagi, kuli becak lagi. Jadi Pak Atmo memang lebih memilih untuk mencari rezeki yang halal dengan keringatnya, bukan dari pesugihan yang didapatkan lewat pesugihan Gunung Kemukus. Dan Bu Sinta sama anaknya lebih ikhlas menerima hasil keringat dari bapaknya, yaitu Pak Atmo, daripada hidup dengan kemewahan tapi dihasilkan dari cara yang sangat salah. Apalagi itu sampai menduakan Sang Maha Pencipta. Setelah apa yang dialami oleh Pak Kasman tadi, dia meninggal dalam keadaan mayat tak terurus. Sementara Bu Lucy hidup dalam keadaan sebatang kara. Dia sudah HIV, dalam keadaan di kursi roda, gak ada yang merawat. Nah ternyata sepeninggal Sang Kasman, sehari pertama Ibu Lucy udah gak lagi keluar. Hari kedua, hari ketiga, bahkan sampai 1 minggu
itu memang gak ada yang ngedoakan yang namanya si Kasman. Tetangga itu enggan. Ya karena sudah tahu begitu kejamnya, kejinya seorang Kasman atau Lucy. Yang kala itu memang tidak adil. Dan diketahui bahwa mereka ini melakukan pesugihan. Memang tidak bisa menghakimi Lucy ataupun Kasman. Tapi semua itu ya mungkin naluri dari manusia. Yang kala dia tetangganya si Kasman ataupun si Lucy ini. Setelah kematian si Kasman, lebih dari seminggu, Bu Lucy tidak pernah keluar. Tidak tahu batang hidungnya di mana. Dan ternyata keadaan yang lebih mencengangkan, Bu Lucy itu lebih memilih mengakhiri hidupnya. Dan diketahui pun sudah dalam keadaan membusuk. Itu pun ya dari tetangga sekitar. Kalau Pak Atmo yang juga merupakan pasangan pesugihannya, ya disampaikan ke Pak Atmo sama Bu Sinta, itu teman kamu. Nah ternyata bau menyengat yang keluar dari rumah milik si Lucy, tetangga mulai memberanikan masuk. Didobrak pintunya, yang ternyata di kursi roda sudah ada yang namanya belatung menempel di tubuh si Lucy yang sudah dalam keadaan terpejam matanya. Sementara pisau itu masih di tangannya, digenggam erat. Jadi posisinya si Lucy itu di kursi roda, dia genggam pisau, ya. Pisau itu gak jatuh, benar-benar masih di atas tangan. Yang ternyata itu membuat dirinya itu cara dia untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang penuh, ya maaf ya bahasanya itu ya sangat tragis. Bagian paha, tangan itu udah ada yang belatung, bahkan pipinya itu udah ada yang ya bolong ya. Dan apa yang diketahui oleh Pak Atmo tentang Lucy itu mungkin meninggalnya bukan hanya sehari atau 2 hari, itu lebih dari 3 hari. Mungkin sepeninggal Kasman, si Lucy tidak kuat, dia stres, depresi, sampai hanya mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara bunuh diri. Dan itu seperti apa yang dialami oleh anak keduanya si Lucy, bunuh diri di kontrakan. Dan ini orang tuanya sendiri bunuh diri juga. Tapi yang lebih mengenaskan lagi, dia sampai dalam keadaan tidak diketahui oleh halayak umum. Kasman sudah seperti itu, ini Lucy juga ikut-ikutan. Sahabatnya tetangga sekitar pun berusaha untuk memakamkan jenazahnya si Lucy di dekat suaminya sendiri, itu almarhum Mbak Kasman. Sementara 2 anaknya pun tentunya ada di sebelahnya. Jadi tentang satu keluarga pelaku pesugihan Gunung Kemukus yang meninggal secara beruntun ini menjadi sebuah cerita hidup bagi Pak Atmo, bahwa kehidupan itu tidak hanya diukur dengan materi dan kekayaan yang mungkin bisa mereka dapatkan kebahagiaan itu, tapi sejatinya kebahagiaan yang benar-benar adalah kebahagiaan yang mengandung keberkahan, mengandung kehalalan yang ternyata bisa membuat keluarga itu bisa merasakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti apa yang dialami oleh Pak Atmo dan Bu Sinta, walaupun pernah mengalami azab atau karma dari pesugihan Gunung Kemukus karena dari Lucy dan Kasman, tapi Pak Atmo lebih bersyukur karena dia masih diberikan kesempatan hidup untuk kembali ke jalan yang benar, walaupun hidupnya hanya sebatas sebagai kuli becak. Namun rasa bersyukur itu tetap dia lakukan karena setidaknya dia bisa menjadikan kepala keluarga yang bisa membuat anak-anaknya bangga terhadap orang tuanya. Sebuah kisah hidup dari Pak Atmo dan Bu Sinta ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita semuanya. Dan begitulah cerita dari Pak Atmo tentang pesugihan Gunung Kemukus. Semoga dari kisah-kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Dan sekian cerita dari Pak Harukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.